Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Media dan TIK Pendidikan dalam rangka ujian tengah semester, yaitu membuat media pembelajaran sederhana untuk mengajarkan siklus menstruasi kepada siswa SMP. Sebelum lanjut ke video pembahasannya, perkenalkan nama saya Tiwi Isnaini dengan nomor NIM 12420600044. Saya berasal dari kelas B semester 3 Program Studi Pendidikan Biologi pada mata kuliah Media dan TIK Pendidikan dan juga dosen pengampu Ibu Sri Marianti MPD. Yuk langsung simak saja video pembahasannya seperti apa. Siklus menstruasi terjadi pada wanita yang telah melalui masa pubertas. Nah, di mana siklus menstruasi ini tuh berkaitan dengan peluruhan lapisan dinding rahim atau endometrium yang terjadi setiap bulan jika sel telur tidak segera dibuahi, sehingga dikeluarkan dari tubuh melalui vagina sebagai darah. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian sistem reproduksi pada wanita yang terdiri dari ovarium, tuba falopi, urin fundus, uterus, fimbriae, endometrium, myometrium, perimetrium, ada vagina, ada cervix, ada cervical canal, dan juga ada ovarium ligamen. Yang pastinya bagian-bagian dari sistem reproduksi ini berkaitan dengan proses ataupun siklus dari menstruasi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada nih hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi apa aja ya? Yang pertama yaitu ada estrogen, yang kedua ada progesteron, yang ketiga ada follicle stimulating hormone atau FSH, dan yang keempat ada luteinizing hormone atau LH. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap siklus menstruasi, terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi, fase proliferasi atau folikular, dan yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu fase luteal. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada fase menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi, di mana terjadi pada hari ke-1 sampai ke-7, atau ada juga yang mengatakan dari hari ke-1 sampai ke-5, di mana pada fase menstruasi ini tuh terjadi peluruhan dinding rahim akibat sel telur yang tidak segera dibuahi oleh sel sperma. Nah, di mana pada fase menstruasi ini terdapat hormon estrogen yang masih rendah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fase yang kedua yaitu proliferasi atau folikular, di mana teman-teman juga bisa lihat ya, di situ ada fase praovulasi. Itu tuh terjadi dari hari ke-1 sampai hari ke-14, di mana pada fase ini tuh terdapat peningkatan hormon FSH yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari yang berada di otak. Nah, kelenjar FSH ini menstimulasi pematangan folikel atau calon ovum, yang dimana hanya akan menghasilkan satu folikel terpilih. Nah, folikel yang terpilih ini kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen seperti yang teman-teman bisa lihat di situ mulai meningkat. Nah, estrogen yang meningkat ini kemudian akan memicu diproduksinya LH atau hormon luteinizing hormone. Selanjutnya kita masuk kepada fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Seperti yang terlihat pada grafik, di mana fase ovulasi ini tuh terjadi di hari ke-14 setelah menstruasi. Nah, berkaitan dengan fase ovulasi terdapat hormon LH yang membantu folikel untuk mengeluarkan ovum. Nah, folikel yang berhasil mengeluarkan ovum akhirnya menjadi mayat atau biasa disebut juga dengan corpus luteum. Walaupun sudah menjadi mayat, corpus luteum ini tetap bekerja dengan cara memproduksi progesteron. Nah, seperti yang dilihat pada grafik, hormon progesteron dan juga estrogen berfungsi untuk menebalkan dinding rahim, di mana menyiapkan rahim untuk menjadi tempat berkembangnya sel telur yang berhasil dibuahi oleh sel sperma. Nah, apabila sel telur tidak segera dibuahi, maka dinding rahim ini berserta sel telur akan meluruh menjadi darah dan disebut juga dengan menstruasi. Nah, selanjutnya fase yang keempat atau fase yang terakhir disebut juga dengan fase luteal, di mana ini tuh berkisar dari hari ke-14 sampai hari ke-28, di mana fase ini juga disebut dengan fase atau masa subur karena FSH tidak diproduksi karena masih terdapat ovum yang berada di tuba falopi sehingga tidak memproduksi folikel. Hal ini terjadi karena ketika corpus luteum sudah tidak memproduksi estrogen, kemudian FSH akan diproduksi kembali. Terjadilah penurunan hormon yang mengakibatkan proses atau siklus menstruasi.
Sekian video pembahasan secara singkat mengenai siklus menstruasi pada wanita. Semoga videonya dapat dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.